Puji nama Tuhan, ini adalah anugerah bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan mengizinkan kita ada di hari yang baru ini. Saya selalu yakin bahwa ada berkat baru, kemurahan baru, pertolongan baru, meskipun ada tantangan yang baru juga di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, salah satu hal yang saya selalu doakan adalah supaya iman saya, supaya iman keluarga saya semua, supaya iman jemaat semua terpelihara, teguh, berdaya tahan. Iman yang berdaya tahan adalah iman yang kita butuhkan sebagai orang percaya di dalam kita mengiring Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan seperti yang saya singgung dengan tema iman yang berdaya tahan. Iman yang berdaya tahan itu iman yang seperti apa? Mari kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Izinkan saya membaca dua ayat untuk saudara, yaitu ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ini adalah kisah yang dramatis, ironis, tragis, di balik kemajuan gereja, pertumbuhan Injil, orang percaya yang semakin banyak dimenangkan. Tetapi ada kisah-kisah sedih di sana. Salah satunya adalah kematian Yakobus, saudara Yohanes, yang kita jumpai pertama kali ketika Tuhan Yesus memanggil mereka di tepi danau Galilea. Kisah yang memilukan, tetapi ada pelajaran penting di sana. Ketika saya bertanya kenapa Tuhan izinkan Yakobus harus mengakhiri hidupnya dengan begitu rupa, harus meninggal di ujung pedang. Tetapi di dalam berbagai pertanyaan itu kita mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwa kehidupan Yakobus adalah kehidupan yang menghidupi imannya secara luar biasa. Iman Yakobus adalah iman yang berdaya tahan, iman yang berjuang. Iman yang berdaya tahan adalah iman yang purna atau iman yang tuntas, iman yang selesai, iman yang final. Tidak hanya menempuh perjalanan iman sepertiga, seperempat atau setengah, tapi iman yang berdaya tahan adalah iman yang purna, yang selesai, yang rampung, yang tuntas. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa pentingnya kita punya iman yang berdaya tahan, yaitu iman yang kita hidupi sampai selesai. Ibarat sebuah perjalanan, kalau Tuhan izinkan saya hidup, saudara hidup misalnya 10 langkah di dalam kehidupan kita. Berarti tugas kita adalah mari selesaikan 10 langkah itu dengan baik, sehingga di langkah yang ke-10 kita masih beriman. Iman yang berdaya tahan adalah iman yang komplit, yang lengkap, yang final. Semisal Tuhan kasih 10 langkah, berarti tugas kita adalah menjalani langkah demi langkah itu dengan kesetiaan dan iman kepada Tuhan. Jangan berhenti di langkah ketiga, jangan berhenti di langkah kelima, jangan berhenti di langkah ke-7, bahkan jangan berhenti di langkah yang ke-9. Kalau misalnya kita berhenti di langkah ke-9, berarti iman kita bukan iman yang berdaya tahan, bukan iman yang tuntas, bukan iman yang final. Tugas kita, tugas saudara adalah mari jalani kehidupan kita sebagai orang percaya dengan tuntas, dengan selesai. Banyak orang mungkin bertanya, kenapa Yakobus yang dipanggil dengan mujizat luar biasa di tepi danau Galilea, tapi berakhir dengan sebuah penderitaan? Tapi bagi saya, baik pemanggilan Yakobus maupun akhir hidup Yakobus adalah sebuah mujizat. Kenapa? Karena baik ketika dipanggil menjalani kehidupan sampai akhir, dia berjuang dan bertahan memperjuangkan imannya sampai final. Kemurahan Tuhanlah, mujizat Tuhanlah yang membuat imannya bertahan dan final. Kiranya Tuhan mengerjakan hal yang sama. Oh Tuhan, tolong saya supaya iman saya final, tuntas, dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu. Saya bersyukur untuk pelajaran dari seorang hamba Tuhan yang setia, yaitu Yakobus, yang sekalipun di dalam perjuangannya harus menderita, tetapi dia membuktikan iman yang sempurna, iman yang tuntas, iman yang final. Inilah iman yang berdaya tahan. Jemaat Tuhan kiranya diberikan kemurahan yang sama supaya mereka memperjuangkan iman mereka,
tahap demi tahap, langkah demi langkah, sampai selesai. Anugerah-Mu, berkat Tuhan atas semua yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.